Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit atau Man from the East akan melakukan mitigasi bencana Nibiru atau planet X. Ini sesi yang keempat, ya. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun penyadaran masyarakat, peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana, baik itu bencana banjir, gunung meletus, gempa, tsunami, kebakaran, tanah longsor, likuifaksi, badai puting beliung, dan lain-lainnya. Untuk penanggulangan bencana ini, kalau di Indonesia ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, ya, pemerintah dan pemerintah daerah, dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat maksudnya, tentunya juga masyarakat, dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Dan menyeluruh, ya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, ya. Kemudian saat bencana itu terjadi dan pasca bencana atau pemulihan. Sedangkan kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, tentang bencana Nibiru atau bencana planet X. Ini suatu bencana yang paling sulit diprediksi. Kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Terima kasih. Ya, orang-orang Kristen perdana itu sangat tahu tentang kedatangan Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Pada saat semuanya bicara tentang damai dan aman, tiba-tiba seluruh umat manusia ditimpa sakit bersalin, ya, suatu bencana yang sangat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa bencana Nibiru atau planet X itu tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi. Terima kasih Tuhan. Orang, person per person atau badan, ya, nasional ataupun badan internasional dengan peralatan yang canggih, secanggih apapun, tidak bisa memprediksi apa yang sudah dinubuatkan, di mana firman Allah tersebut diterima oleh Rasul Paulus dan disampaikan kepada jemaat Tesalonika, bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri, itu orang tidak bisa memprediksi, sehingga orang mengatakan semuanya damai dan aman. Mengapa demikian? Bapak Ibu kasih Tuhan, ya tentunya karena Tuhan menghendaki demikian,
dia melakukan pangreksa rajut aling yang sempurna atas datangnya Nibiru dan planet X atau planet X tadi, sehingga tidak bisa diprediksi, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga semua orang mengatakan itu hoax, ya. Namun Alkitab kita mengatakan, ya, bahwa bintang dari Yakub itu pasti datang pada akhir zaman sesuai dengan visi atau penglihatan yang dilihat oleh Bileam di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17. Itu akan datang tapi bukan sekarang, nanti pada akhir zaman. Kitab Wahyu pasal 12 juga menyatakan datangnya Nibiru atau planet X. Kalau Rasul Yohanes melihatnya seperti naga merah padam yang berkepala 7 bertanduk, ya. Kemudian ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Jadi nanti bintang itu berjatuhan gugur sepertiganya, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 dan seterusnya. Ketika langit itu dilipat, digulung, maka matahari, bulan, bintang terkena dampaknya, bintang itu terkena seretnya, ya, jatuh dilemparkan ke bumi. Catatan kuno, ya, oleh penulis-penulis sejarah zaman purba itu mengatakan bahwa Nibiru itu menyebabkan bencana yang berskala besar dan sangat dahsyat yang meliputi seluruh jagat. Nibiru itu menyebabkan bencana air bah pada zamannya Nuh, menyebabkan tenggelamnya Atlantis, ya. Kemudian menyebabkan bencana-bencana tulah-tulah pada zaman Exodus, ya, Exodus pada zamannya Musa. Kemudian Nibiru itu menyebabkan kiamat pada akhir zaman saat kitab Wahyu digenapi. Untuk melakukan mitigasi atas Nibiru, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu tidak ada seorang manusia pun yang di bumi itu bisa melaksanakan. Teknologi canggih secanggih apapun tidak bisa melaksanakan mitigasi atas bencana Nibiru atau bencana planet X. Karena melihat saja tidak, sehingga dikatakan semuanya aman dan damai. Yang bisa melakukan mitigasi bencana Nibiru, ya, adalah Tuhan Yesus Kristus. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22, ya. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 dan pasal 7 ayat 1 sampai 11. Tidak kita baca. Ketika Tuhan itu memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi ini penuh dengan kekerasan, kejahatan manusia sangat besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak yang kasih Tuhan, dan ketika Tuhan sudah memutuskan demikian, maka Tuhan mendatangi Nuh, ya, seorang yang dinilai oleh Tuhan pada saat itu adalah orang yang paling berkenan, benar di hadapan Tuhan, tidak terseret arus kehidupan pada zaman itu. Bapak kasih Tuhan, maka Tuhan sendiri melakukan mitigasi bencana air bah dengan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai 21.
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, di sini dikatakan, ya, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Jadi pembuatan bahtera pada waktu itu, ya, direncanakan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, materinya apa saja, ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, petak-petaknya, tingkatnya berapa, kamarnya bagaimana, yang harus dibawa apa, itu semuanya diatur oleh Tuhan. Semuanya di dalam pengawasan dan pengamatannya Tuhan. Dikatakan Tuhan itu menanti dengan sabar. Menanti itu berarti ya setiap saat melihat kondisi ya dari bahtera yang sedang disiapkan Nuh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan untuk bahtera sebesar itu, sedahsyat itu, Tuhan sendiri yang membangun, yang merencanakan, mengatur segala sesuatunya. Pekerja lapangan adalah Nuh dan keluarga. Ya, pada akhirnya diisi 8 orang dan binatang-binatang sepasang-sepasang, 7 pasang untuk binatang yang nanti akan dipakai untuk pengorbanan. Jadi Tuhan sendiri yang melakukan mitigasi ya penanggulangan bencana Nibiru pada waktu itu, dan Tuhan berkehendak menyelamatkan Nuh sekeluarga 8 orang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan baca Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, jadi katakan karena iman, maka Nuh itu taat kepada petunjuk Tuhan. Sekalipun dia itu belum tahu tentang sesuatu yang belum kelihatan, air bah memang belum datang, ya. Masih ada waktu bertahun-tahun untuk sampai datang. Bahkan ada sekitar waktu 700 tahun ketika air bah itu mulai dinubuatkan sejak zamannya Henoh, ya. Metusalah, Lameh, kemudian kepada Nuh. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena begitu lama, maka manusia pada zaman itu tidak percaya. Mengatakan bahwa Tuhan itu bohong. Ya, terdengar sindiran manusia pada zaman itu. Namun Nuh ya, dia itu taat. Dikatakan karena Nuh punya iman, maka dia taat. Nah demikian juga kalau kita itu percaya, kita punya iman, maka dibuktikan iman itu dibuktikan dengan ketaatan kepada petunjuk Tuhan. Sekalipun Nuh itu belum dong tenan, belum banyak tahu. Bahkan sesuatu yang Tuhan tunjukkan itu belum kelihatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini bencana Nibiru pada zamannya Nabi Nuh. Untuk diselamatkan perlu iman. Iman dibuktikan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Sekalipun belum banyak dong. Ya. Kemudian bencana Eksodus. Bencana Eksodus itu akibat Nibiru. Ya. Yang lamanya 5 tahun. Ya, menimbulkan 10 tulah. Dan kemudian menimbulkan kegoncangan yang tiada berhenti selama 5 tahun.
Dan ini dirasakan bukan cuma di Mesir saja, tapi seluruh tempat-tempat yang pada waktu itu sudah ditinggali manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu merasakannya. Sehingga Nibiru ini punya nama berbeda-beda untuk tiap-tiap wilayah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Keluaran pasal 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, jadi Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa, kemudian Musa menyampaikannya kepada seluruh orang Israel, ya, bahwa akan datang tulah. Orang Israel yang taat, mereka selamat, Bapak kasih Tuhan. Bahkan yang terakhir, tulah yang ke-10, saat pemusnah. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya destroyer, bahasa Ibraninya sakat, bahasa dari Sumeria, ya, itu Nibiru. Untuk orang akhir zaman menyebutnya planet X. Menghantam bumi dan secara khusus Mesir, maka tanah Gosen, ya, yang disebut sebagai padang penggembalaan dan tempat tinggal Israel itu dilindungi oleh Tuhan. Karena Nibiru itu punya mata. Kita baca Keluaran pasal 8 ayat 22. Tapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, Tuhan mengecualikan tanah Gosen, tidak ada lalat pikat, supaya orang Israel itu tahu bahwa aku Tuhan itu ada di negeri Mesir pada waktu tulah-tulah itu terjadi. Ayat 26 dari pasal 9. Keluaran 9 ayat 26. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Nah, hanya di Gosen, di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ya. Hujan es itu ya hujan batu. Bapak yang kasih Tuhan. Gosen itu tempat yang dipilih oleh Yusuf untuk keluarganya. Kita baca Kejadian pasal 46. Ayat yang ke-31 sampai 34. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah di bawah mereka. Bila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, jadi Yusuf itu memberitahu saudara-saudaranya, aku mau menghadap Firaun. Ini keluarganya sudah pindah di Mesir. Nanti kalau kamu satu saat ditanya sama Firaun, pekerjaanmu apa? Pekerjaan kami gembala kambing domba. Nah, Yusuf itu punya tujuan supaya mereka itu sebagai pemelihara ternak, ya, sebagai para gembala, itu nanti ditaruh di Gosen, padang penggembalaan yang banyak rumputnya. Di sini dikatakan, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi, kalau zaman dulu ya secara fisik,
Gembala kambing domba itu satu pekerjaan yang hina, yang keji. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau akhir zaman begitu, Bapak Ibu kasih Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi full timer, menjadi pengerja itu suatu kekejian. Ya. Kekejian itu bahasa Inggrisnya abomination. Sesuatu yang sangat dibenci, yang menimbulkan kejengkelan. Ya. Jadi para orang tua itu kalau punya anak cita-citanya jadi pendeta, mereka itu jengkel. Ini sudah sejak zaman di Mesir. Mereka itu jengkel, mereka itu benci. Karena apa? Tentunya secara fasilitas, secara finansial tidak bisa diharapkan. Sekalipun menjadi hambanya Tuhan, lebih memilih menjadi hambanya manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 47 ayat 4. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maaf ya, 47 ayat yang pertama. Yakub dan Fir'aun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Ya, mereka sudah tinggal di tanah Goshen. Ya, kemudian ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Ya, jadi orang Israel, Yakub dan anak-anaknya dan anak cucunya itu menjadi penduduk di tanah Goshen. Dan tadi kita membaca ketika 10 tulah itu menimpa Mesir akibat datangnya Nibiru, maka tanah Goshen itu dilindungi. Kecuali Israel yang tidak taat keluar dari wilayahnya, keluar dari Goshen. Goshen itu padang penggembalaan. Dan itu suatu pekerjaan kekejian yang sangat dibenci, yang menimbulkan kejengkelan untuk orang-orang Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan melihat, ya. Jadi bencana Nibiru yang terjadi zamannya Nuh, yang terjadi zaman Eksodus, itu Tuhan sendiri yang melakukan mitigasi melalui hambanya Musa. Tapi kalau zamannya Nuh, ya Tuhan langsung berbicara kepada Nuh. Kemudian kita akan melihat bencana Sodom Gomora. Ayat 16-21 dari Kejadian 18. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, jadi ketika Tuhan itu akan menghukum Sodom Gomora, Tuhan itu turun ke bumi. Ya, di dalam teofani. Bapak yang kasih Tuhan beserta 2 malaikat angelovani. Jadi Tuhan itu ngecek apakah betul laporan orang tentang Sodom Gomora. Ya. Nah, ketika Tuhan mau menghukum Sodom Gomora, Tuhan datang
ke kemahnya Abraham. Ya, Abraham tentunya diberikan paneling, ya, untuk memahami bahwa itu bukan sembarang orang yang sedang lewat, tetapi itu adalah teofani, sehingga dipersilahkan untuk singgah dan dijamu. Kemudian diajak jalan-jalan sama Tuhan, kemudian Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan apa yang akan aku lakukan terhadap Sodom Gomora? Karena dia adalah sahabatku, dia akan menjadi orang besar, menjadi umat pilihan, karena aku sudah memilih untuk daripadanya nanti ya turun berkat atas seluruh muka bumi. Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari sulbinya Abraham. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian diberitahukan dan kemudian Tuhan mengutus para malaikat untuk pergi ke Sodom, melakukan penyelamatan atas Lot dan keluarganya. Kita baca pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, Lot ini pun punya paneling, punya perasaan, ya, bahwa yang datang itu bukan sembarang manusia, tetapi malaikat. Ya, kita baca ayat 22 sampai 29. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur perleburan. Demikianlah waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Nah, ketika Tuhan mau menghukum Sodom Gomora, Tuhan tuh ingat kepada Abraham. Ya, kemudian dikeluarkannyalah, nyanya huruf besar, nyanya huruf besar. Jadi yang mengeluarkan itu Tuhan, yang melakukan penyelamatan, ya, dengan mengutus malaikat. Yang tadi pada ayat 1 dikatakan datang ke Sodom Gomora dan Lot melihat. Kemudian proses selanjutnya bisa saudara baca ayat 2 sampai ayat 21. Bagaimana malaikat itu diperlakukan oleh orang Sodom yang memang jahat. Sehingga malaikat itu sendiri mengalami kejahatan dari orang Sodom. Namun Nuh, ya maksud saya Lot melindungi. Bapak yang kasih Tuhan. Saya baca ayat 22-23, cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ayat 23, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Jadi tampaknya ketika Lot itu sudah sampai di Zoar, matahari bersinar. Tampaknya biasa-biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Bapak yang kasih Tuhan, namun sekejap kemudian ya Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom Gomora. Semuanya itu berasal dari Tuhan, dari langit. Jadi ketika api dan belerang itu akan turun, paginya saja masih matahari terbit seperti biasa, seperti tidak ada masalah. Bapak yang kasih Tuhan, ya baru ketika hujan api, hujan belerang itu diturunkan Tuhan dari langit, maka
kota-kota di Sodom itu ditunggang balikkan tuh ya dibakar habis. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lot ditarik tangannya oleh malaikat, namun istrinya ya sudah dipesen-pesen, sudah diwanti-wanti, sudah diberitahu nanti jangan menoleh ke belakang. Tapi ternyata menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Karena mungkin berpikir istrinya Lot, wah rumahku belum laku dijual. Ya, rumahnya belum laku dijual. Belum sampai kepikiran untuk dijual. Kemudian barang-barangnya penuh, perabotan-perabotan mengisi rumah tersebut. Ada berangkas uang, ada tempat penyimpanan perhiasan, dan sebagainya. Tidak sempat dibawa, karena malaikat itu mengatakan supaya cepat-cepat sampai, karena Lot dan keluarga itu berlambat-lambatan, itu kebiasaan manusia tuh suka berlambat-lambatan, sehingga akhirnya tangannya tuh ditarik sama malaikat langsung dibawa pergi. Kalau kamu belum keluar dari Sodom, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menjadi pelajaran untuk kita yang hidup pada akhir zaman. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Kejadian 19 ayat 26 itu diulangi lagi di dalam Lukas 17 ayat 32. Tolong Pak Rusman dibacakan. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ya, ketika Tuhan berbicara tentang bencana yang akan datang pada akhir zaman, pada saat ia datang, pada permulaannya, pada awalnya, maka Tuhan sendiri mengingatkan, ingatlah akan istri Lot. Tentu nanti banyak di antara kita, di antara hierarki yang ingat, wah rumahnya barusan direnovasi. Ya, wah semua peralatannya barusan diganti. Wah ini itu dan sebagainya. Sehingga sekalipun berjalan mengikuti dua malaikat yang menyeret Lot sekeluarga, hatinya istri Lot tetap di Sodom Gomora. Pada akhirnya menjadi tiang garam. Keterikatan kepada kekayaan itu membuat istrinya Lot itu menjadi tiang garam, binasa menjadi tiang garam. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana Tuhan itu melakukan mitigasi dan Tuhan itu menang, berhasil total melakukan mitigasi di Niniwe. Kita baca Yunus pasal 3. Ayat 1 sampai 10 dibaca agak cepat. Pertobatan Niniwe, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang mengaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat,
Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, jadi tujuan mitigasi yang Tuhan lakukan itu adalah pertobatan. Ya, hukuman yang Tuhan rancangkan atas Niniwe sama Tuhan digagalkan karena orang Niniwe bertobat. Sedangkan kalau di dalam kitab Kejadian tadi, karena Tuhan itu sudah memutuskan ya untuk menghukum bumi dengan air bah. Karena seluruh bumi itu jahat, kecenderungan hatinya semata-mata jahat kecuali Nuh saja. Maka bencana Nibiru itu tidak tertangguhkan, tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarga. Bapak yang kasih Tuhan, biarlah pada mitigasi di dalam PL yang sudah Tuhan lakukan ini, saudara mengambil hikmah, kemudian melakukan satu pertobatan sebagai orang beriman, mulai taat, ya, dan menghindari kelakuan perbuatan dari istri Lot. Kemudian kita akan melihat bencana besar yang terjadi tahun 70 Masehi dan tahun 135 Masehi, yaitu hancurnya Bait Allah yang kedua dan hancurnya bangsa Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini suatu perkara yang dahsyat. Kita baca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Kita baca juga Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, jadi hancurnya Bait Allah dan runtuhnya Bait Allah dan hancurnya bangsa Israel, mereka itu diserakkan ke seluruh muka bumi. Tuhan mengatakan, sebab itulah masa pembalasan, di mana orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu, biarlah hukumnya tertimpa atas kami dan atas anak-anak kami. Ketika Pilatus berniat membebaskan Tuhan Yesus, tapi mereka mengatakan, salibkan Yesus. Orang ini tidak salah. Orang Israel tetap ngeyel. Lah, dikatakan di sini ya, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Setelah itu Tuhan bersabda ayat 24, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh segala bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Apa yang Tuhan katakan kepada murid di atas Bukit Zaitun itu diulang lagi oleh Tuhan di dalam pewahyuan
kitab Wahyu yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu pasal 11 ayat yang kedua itu persis seperti Lukas 21 ayat 24 yang terakhir ini. Berarti sejak tahun 70 bahkan puncaknya sejak tahun 135 ya, Yerusalem itu diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai waktunya genap. Bapak yang kasih Tuhan. Karena memang orang Israel sudah tidak boleh masuk ke sana. Baru nanti beberapa abad kemudian diizinkan dan sampai akhirnya kemudian terjadi ya berdirinya negara Israel. Setelah kurang lebih 2000 tahun mereka itu tidak punya negara, tidak punya kebangsaan. Maksudnya tidak punya satu bangsa yang bersatu, ya bangsa Israel, dan tidak ada negara. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tuhan mengingatkan perkataan Tuhan ini khusus kepada murid-muridnya, ya. Sejarahnya Vespasianus itu memerintah tahun 69 sampai 79, berhasil melancarkan ya reformasi finansial dan kampanye melawan Yudea, ya. Ia mengutus putranya Titus Flavius Domitianus yang nanti akhirnya juga menjadi raja untuk merebut Yerusalem dengan strategi pengepungan. Pada saat itu terkenal pejuang Israel itu namanya Selot. Selot itu nama, ya, nama pejuang yang artinya golok. Jadi para pejuang Yahudi, mereka tuh punya golok atau pisau yang disembunyikan di bajunya. Ketika mereka ketemu orang Roma ditikam. Salah satu muridnya Tuhan ada dari pejuang Selot, ya, Simon Selotis itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ketika Titus anaknya dari Vespasianus ini diutus oleh bapaknya untuk menghancurkan Yerusalem, ya, kota Yerusalem itu dikepung. Seperti tadi Lukas 21 ayat 20. Ketika apabila kamu melihat Yerusalem itu dikepung, ya. Sementara di dalam, karena dikepung ya, mereka yang tinggal di dalam itu terjadi pertikaian internal. Pertikaian itu penyebabnya apa? Mereka itu melakukan seperti pemilu. Siapa nanti yang akan memimpin Selotis untuk melawan Romawi? Ya namanya pemilu tentu terjadi pertikaian yang tidak karu-karuan, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian gudang makanan akhirnya dibakar, ya, sehingga terjadi kelaparan yang dahsyat. Orang tua pada waktu merebus anak-anaknya, seperti kutuk yang Tuhan ucapkan dalam kitab Ulangan. Para orang tua itu merebus anak-anaknya, sementara penduduk yang lain, ya, setelah anaknya direbus, mereka pada menerobos pengepungan waktu malam untuk mencari akar-akaran yang bisa dimakan. Namun demikian, dahsyatnya pengepungan, mereka itu selalu ketangkap, sehingga setiap malam itu dari orang Yahudi itu disalibkan 500 orang. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, murid-muridnya Tuhan sama Tuhan sudah dipesan-pesan, kalau nanti kamu melihat Yerusalem ini dikepung, kamu lari, tinggalkan. Orang-orang yang di Yudea harus lari ke pegunungan. Kalau sudah di dusun jangan balik ke kota untuk belanja dulu, ya. Kemudian celakalah ibu-ibu yang hamil, yang menyusui. Karena itu masa yang berat dan kamu harus berdoa supaya hari itu jangan jatuh pada hari Sabat. Kalau hari Sabat kamu tidak bisa lari jauh, ya, cuma 2000 hasta. Jadi tidak bisa sampai pegunungan. Kemudian, ya, jangan pada musim dingin.
Ini nubuat atau perintah Tuhan ini adalah ya fakta, ya fisik, bersifat fakta, bersifat ya kenyataannya seperti itu, bukan alegoris, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi muridnya Tuhan, orang Kristen yang pada waktu itu sekalipun belum disebut Kristen nanti baru pada KPR ya. Mereka tuh melihat ketika Yerusalem itu dikepung musuh, mereka tuh langsung melarikan diri ke Yudea, pegunungan-pegunungan Yudea. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi orang yang bukan muridnya Tuhan, yang tidak mendengar perkataan Tuhan di dalam Yohanes 2, ya, rombak bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Yang dimaksud bait Allah bukan gedung gereja, gedung bait Allah itu, tetapi tubuhnya sendiri. Jadi mereka tidak masalah dengan bait Allah, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Maka mereka mengungsi ke Yudea, pegunungan-pegunungan di Yudea, Bapak yang kasih Tuhan. Mereka berdoa supaya ketika mereka itu lari bukan pada hari Sabat. Kalau hari Sabat tidak bisa lari jauh-jauh. Maksudnya demikian, ya. Sementara yang bukan muridnya Tuhan, mereka justru berkumpul di Yerusalem untuk mempertahankan bait Allah. Bapak yang kasih Tuhan. Karena mereka tidak ngerti sudah ada konversi di dalam Yohanes pasal 2. Mereka tidak ngerti dan tidak mau menerima ya ucapan Tuhan itu, ya. Kemudian dikatakan oleh penulis Yosefus yang mengatakan kalau saat itu terdapat 2 juta orang di Yerusalem, mereka itu terdiri dari orang-orang hidup dan mayat-mayat akibat kelaparan dan pertikaian. Kemudian Yerusalem dan bait Allah dihancurkan tahun 70. Bapak kasih Tuhan, ya. Setelah gagal tahun 70, perang Yahudi melawan Romawi tahun 70 itu ya. Suatu wilayah ya, Yamnia ya, sebuah kota di selatan Yope, tempat berkumpulnya guru-guru Yahudi ya. Di tempat tersebut Sanhedrin memberi bimbingan rohani bagi bangsa Israel, orang Yahudi yang tinggal di Yudea dan di seluruh dunia ya, yang mereka itu sudah tersebar atau mengalami diaspora ya. Kemudian pada tahun 130 ketika Kaisar Hadrian itu berniat membangun kota Yerusalem ya, orang Israel, orang Yahudi itu sangat semangat sehingga mereka datang dan membantu ya. Namun kenyataannya Kaisar Romawi ini melakukan penipuan, itu cuma strategi ya. Dia tidak membangun Yerusalem, tetapi ia membangun sebuah kota metropolis ya, kafir dengan patung Jupiter, dan kemudian patung dirinya sendiri diletakkan di di kota metropolis tersebut. Ya, tahun 131 Masehi itu peletakan batu pertama bagi kota metropolis yang nanti akan dinamakan Aelia Capitolina. Ya. Caranya apa? Dengan menggangsir bait Allah. Hadrian juga melarang ya. Jadi untuk membangun kota metropolis kafir tadi menggangsir bait Allah ya. Kemudian Hadrian itu juga mengeluarkan peraturan larangan sunat. Padahal itu kan sesuatu yang penting bagi orang Israel, orang Yahudi. Karena orang Romawi berpikirnya sunat itu suatu mutilasi. Ya. Kemudian Rabi Akiva ya, itu meyakinkan Sanhedrin untuk suatu pemberontakan yang akan dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Ya. Dia mengatakan, Rabi Akiva itu mengatakan bahwa Simon Bar Kokhba ini adalah orang yang ditetapkan Tuhan sesuai dengan Bilangan 24 ayat 17, Mesias ya. Kemudian betul terjadi pemberontakan, peperangan melawan Roma dan Yahudi menang ya. Kemudian 3 tahun Yahudi mendirikan negara, dipulihkan, Bar Kokhba sebagai raja dan Rabi Akiva sebagai imam besar.
Kemudian ritual pengorbanan menurut Taurat terjadi kembali, ya. Terhadap pemberontakan tersebut Romawi marah besar. Kemudian dia mengerahkan pasukannya dari Britania Raya, ya, dengan jenderalnya. Kemudian dari wilayah lain yang menjadi jajahannya, Bapak yang kasih Tuhan, yang menjadi persemakmurannya kalau bahasanya Inggris. Tapi untuk Romawi kan dia punya bahasa Pax Romana, ya, persekutuan yang bersatu di dalam Romawi, ya. Perang berlangsung selama 3 tahun. Kemudian orang Yahudi ini mundur ke benteng Masada, ya, suatu benteng yang sangat besar dan luas. Di situ bisa dilakukan bercocok tanam dan sebagainya, ya. Yang kemudian juga dikepung, ya, benteng ini, tempat orang Yahudi mundur itu, dia melarikan diri sembunyi di benteng itu dikepung, ya. Kemudian yang dibunuh itu hampir semuanya yang ada di benteng tersebut dibunuh, sampai dikatakan, ya, oleh penulis sejarah, ya, yang terbunuh itu sangat banyak sampai hidung kuda, ya. Tentara Romawi kan naik kuda, hidungnya kuda berarti kan tinggi, hidungnya kuda itu tersumbat darah, ya, tersumbat darah, Bapak yang kasih Tuhan. Kurang lebih 600.000 Yahudi terbunuh, 50 kota benteng dan 985 desa diratakan dengan tanah. Itu tahun 135, ya. Kemudian Hadrian menempatkan patung Jupiter dan patung dirinya di bait Allah untuk menghapus ingatan akan Yudea dari peta. Jadi pada waktu itu Kaisar Romawi itu setelah tahun 135 Masehi, ya, Yudea itu dihapus dari peta dan diganti namanya menjadi Syria Palestina. Nah, itu tahun 135. Itu tujuannya sebagai peringatan yang menghina bagi Yahudi akan musuhnya pada zaman kuno, orang-orang Filistin yang saat itu tahun 135 itu sudah musnah. Jadi Yudea itu diganti menjadi Syria Palestina. Tujuannya apa? Untuk merendahkan, untuk mengingatkan, untuk menghina orang-orang Yahudi akan musuh bebuyutannya yang saat itu sudah musnah. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Kaisar Romawi ini membangun Yerusalem sebagai kota Romawi yang tadi disebut sebagai Aelia Capitolina. Orang-orang Yahudi dilarang masuk ke Syria Palestina, ya, dengan kotanya Aelia Capitolina tadi. Orang-orang Yahudi dilarang masuk. Kemudian mereka itu kalau nekat dibunuh. Bahkan sejak tahun 70 Masehi Yahudi itu dibunuh, dibuang, dijual sebagai budak. Setelah tahun 135 Masehi, pimpinan politik dan agama itu semakin ditindas dengan brutal. Ya, pimpinan politik dan agama dari orang Yahudi itu semakin ditindas dengan brutal. Dimanapun mereka itu bertempat itu sama orang-orang antisemitik itu ditindas dengan brutal, diperlakukan semenang-menang. Kemudian kekuasaan Yahudi beralih ke komunitas Yahudi Babel, ya. Muncul ajaran Kabbalah, kemudian Mesianisme dijadikan abstrak dan dirohanikan alegoris. Ya, sejak tahun 135 tadi orang Yahudi itu sudah tidak percaya tentang Mesias, ya, sehingga itu dibikin abstrak, dibikin alegoris. Bapak yang kasih Tuhan, itu sejak Bar Kokhba memimpin dan menimbulkan bencana yang dahsyat. Namun demikian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada mitigasi yang Tuhan pesankan kepada mereka, nanti kalau
Yerusalem itu dikepung musuh, yaitu terjadi tahun 70 dan tahun 135. Kemudian tanda yang jelas lagi nanti kalau pembinasa keji itu berdiri di bait Allah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Itu terjadi sekitar tahun 130-an, seperti apa yang dilakukan oleh Hadrianus tadi. Bapak yang kasih Tuhan, murid Tuhan memperhatikan pesan Tuhan. Mereka meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Yudea, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan bait Allah kalau mereka tinggal di Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, lari ke pegunungan. Ya. Murid-murid Tuhan ini meninggalkan Yudea, lari ke pegunungan menuju Transjordania, ya, atau Pela Transjordania, lokasi daerah kegubernuran Yordania yang sekarang ini tinggal menjadi reruntuhan karena sudah hancur pada tahun 749. Bapak yang kasih Tuhan, mereka lari ke daerah Pela Transjordania, itu daerah Yordania kalau sekarang begitu, ya. Kita baca KPR 1 ayat 6 dan 8. 6 sampai 8. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid ini masih bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada masa itu ya sekarang ini. Ya, Tuhan sudah bangkit, kuasanya sudah sangat dahsyat, ya. Tapi Tuhan katakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Bapak yang kasih Tuhan, kemudian Yudea, Samaria, ujung bumi. Ketika Tuhan berfirman dalam KPR 1 ini, itu masih tahun 30, sekitar tahun 34. Ya, tapi Tuhan sudah memesankan. Jadi dari Yerusalem kamu nanti harus ke Yudea. Kamu tidak tinggal di Yudea, kamu ke Samaria, kamu ke ujung bumi. Jadi Tuhan itu berpesan hampir seperti Matius 24 dan Lukas 17 tadi. Jadi kamu tidak tinggal diam terus di Yerusalem. Memang ada yang diam di Yerusalem, ya, Yakobus, adiknya Tuhan itu menjadi tua-tua, pemimpin sidang jemaat di pusat di Yerusalem. Ya, tetapi dia martir sebelum tahun 70, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dari setiap ungkapan perintahnya Tuhan itu di dalamnya itu mengandung suatu rahasia yang besar. KPR 1 ayat 6 sampai 8 itu kelanjutan dari Matius 24 dan Lukas 17 tadi. Bapak yang kasih Tuhan, tidak tinggal di Yerusalem terus tetapi keluar. Sampai ke ujung bumi lah ketika mereka sudah di Samaria atau mungkin sudah sampai di ujung bumi peristiwa tahun 70, tahun 135 itu mereka sudah tidak mengalami. Karena banyak di antara mereka sudah syahid, ya, mati syahid menjadi martir. Kalau Rasul Yohanes dia sudah di Efesus, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan beralih kepada mitigasi bencana kiamat. Kalau kiamat itu nanti yang memberikan mitigasi itu siapa? Bapak yang kasih Tuhan, kiamat oleh Nibiru dan planet X. Sementara seluruh orang yang ada di bumi itu tidak melihat datangnya Nibiru. Perjalanannya sudah sampai di mana mereka tidak tahu. Sehingga mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Namun seketika dan tiba-tiba mereka itu ditimpa sakit bersalin yang tidak bisa dielakkan. Nah, kemudian kalau kondisinya seperti ini, siapa yang bisa melakukan mitigasi? Bapak yang kasih Tuhan, tentunya Tuhan sendiri mengutus hambanya dan para malaikat
Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya, pada awal dari kitab Wahyu, awal dari 7 tahun masa kitab Wahyu, atau awal dari 10 menit waktunya Tuhan, ya, Tuhan itu datang di dalam Nibiru. Itu adalah kedatangan Tuhan sebagai pencuri. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memprediksi, karena ditutup. Tadi sudah saya katakan ditutup dengan pangreksa rajut aling yang sempurna. Sehingga tidak terdeteksi dengan alat secanggih apapun, ya, yang dibuat oleh manusia. Sehingga pada saat Tuhan datang di dalam Nibiru atau di sampingnya Nibiru, karena Nibiru dengan segala rombongannya yang merupakan satu tata surya tersendiri, itu merupakan tongkat. Ya, tongkat dari kerajaan Mesias. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga kalau dikatakan kedatangan Tuhan seperti pencuri, orang akan kemalingan, orang akan kecolongan. Artinya kecolongan itu terjadi di luar pengawasan dan di luar pengamatan, karena memang tidak bisa diawasi, tidak bisa diamati. Karena dasarnya pangreksa rajut aling yang Tuhan terapkan atas perjalanannya Nibiru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti yang dituliskan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-3. Nah, kedatangan Tuhan sebagai pencuri ini berbeda dengan kedatangannya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Mari dibaca. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, kalau ini kedatangan Tuhan pada akhir dari 7 tahun, pada akhir dari 10 menit. Kita baca juga 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi kedatangan Tuhan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, Bapak yang kasih Tuhan, yang ditegaskan juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-3 itu berbeda dengan kedatangan Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15-17. Kalau datangan Tuhan pada akhir dari 7 tahun, pada akhir dari 10 menit, maka Tuhan itu harus berupaya supaya kita yang masih tinggal, yang masih hidup. Nah, bagaimana caranya? Ya, orang tetap hidup pada saat Nibiru menghantam dunia, menghantam bumi kita ini. Nah, itu yang harus dimitigasi. Dimitigasi oleh Tuhan. Dan Tuhan pada akhir zaman percayakan pada hambanya, yaitu hierarki. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan sebagai pencuri itu mengawali kegenapan kitab Wahyu atau awal Mesabu. Meterai sangkakala bokor. Sedangkan kedatangan Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 15 dan 1 Tesalonika 4 itu kedatangan Tuhan sesudah Mesabu. Membangkitkan yang mati, yang masih hidup
ketika Mesabu itu berjalan, dia masih hidup. Nah, Tuhan datang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Wahyu pasal 1 itu kedatangan Tuhan sebagai pencuri pada awal Mesabu, awal kitab Wahyu digenapi. Mitigasi bencana kiamat, ya. Siapa yang mampu melakukan? Ya, tentunya Tuhan sendiri. Ketika bencana air bah pada zamannya Nabi Nuh, Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan melakukan sendiri, dan semua bencana-bencana yang tadi kita baca, Tuhan sendiri itu bekerja untuk menyelamatkan manusia pilihannya. Kita baca Matius pasal 24. Kita baca ayat 37 sampai 43. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, jadi Tuhan mengatakan nanti pada saat kedatangannya, ya, itu akan terjadi seperti Nabi Nuh. Itu kedatangan pada Wahyu pasal 1 ayat 7. Kedatangan pada awal kitab Wahyu digenapi, kedatangan pada awal Mesabu. Bapak yang kasih Tuhan, itu akan terjadi peristiwa seperti pada zamannya Nabi Nuh. Kita akan fokus pada ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Jadi Tuhan Yesus datang seperti pencuri, tapi Tuhan Yesus itu juga tuan rumah yang berjaga-jaga supaya rumahnya tidak dibongkar, ya. Tuhan Yesus datang sebagai pencuri, itu bisa dibaca tadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 3, kemudian Wahyu pasal 16 ayat 15. Tuhan Yesus itu adalah tuan rumah, dan rumahnya adalah kita, ya, yang setia sampai akhir. Ibrani 3 ayat 6. Tuhan Yesus sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Saya bacakan ulang ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti. Ya, sudahlah pasti itu berarti tidak ada kelalaian, tidak ada hal yang tidak, semuanya pasti. Tuhan itu berjaga-jaga. Tuhan menyatakan suatu kepastian bahwa pada saat kedatangannya yang digenapi dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, di mana bumi akan menjadi seperti zamannya Nuh dan zamannya Lot, maka dia berjaga-jaga supaya tetap ada, ya, yang rumahnya tidak dibongkar, ya, artinya tidak mati oleh Mesabu. Mereka tetap hidup selama Mesabu itu diterapkan atas bumi, ya. Bumi, Tuhan bersabda, katanya nanti pada saat Matius 24:37 sampai 4:37 digenapi, bumi itu akan ditenggelamkan selama 2 tahun, ya. Tuhan Yesus Kristus sudah membuat bahtera maha besar. Dikatakan sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Ya, sudahlah pasti itu berarti suatu kepastian bahwa dia itu berjaga-jaga supaya rumahnya tidak dibongkar. 2 Korintus 5 ayat 1, dibongkar itu artinya mati. Ya, Tuhan Yesus Kristus sudah membuat bahtera maha besar untuk seluruh umat manusia. Yang membuat bahtera tersebut Tuhan Yesus Kristus bersama para malaikat. Bahtera ini sudah dibuat pada zamannya Zerubabel. Ya,
Bahtera itu dibuat oleh Tuhan pada zamannya Zerubabel. Ya, jadi saat Yahudi pulang dari Babel, yaitu tahun 538 sebelum Masehi, lamanya pembuatan itu 500 tahun. Ya, lamanya pembuatan Bahtera itu 500 tahun. Sejak zamannya Zerubabel memimpin Israel itu, memimpin Yahudi itu pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, maka Tuhan juga membangun bait Allah. Ya, seperti yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 11, bait Allah terbuka, kelihatanlah tabut perjanjiannya. Kalau Zerubabel membangun bait Allah, Tuhan Yesus membangun Bahtera selama 500 tahun. Besarnya itu 28 kalinya bumi, kemudian bertingkat, ada 22 tingkat. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu saya katakan, kapalnya Tuhan itu ya bersandar di Pulau Jawa, ujungnya di ujung kulon, buntutnya di Bali, tetapi kapal itu berlayar di seluruh muka bumi. Suatu saat ada di daerah Italia, beberapa waktu yang lalu di sampingnya Inggris itu, kemudian beberapa saat kemudian di sebelahnya Amerika dekat New York, pagi ini ada di lautan sebelahnya Brasil, dan terus berjalan sampai nanti suatu saat sampai di daerah Jepang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapal itu kapal makrifat. Artinya bisa menjadi sangat besar sesuai dengan ukurannya, bisa menjadi kecil, Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan. Seperti kalau kita kembar jiwa itu ya, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi ketika Zerubabel membangun bait Allah yang kedua, maka Tuhan juga membangun Bahtera yang akan dipakai untuk tubuhnya, bait Allahnya. Ya, sehingga selesai tahun 38 sebelum Masehi, kemudian Tuhan lahir, kemudian tahun 30-an, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan bersabda di dalam Matius 24 ayat 43 ini. Jadi ketika Tuhan itu bicara, dia tuh sudah ada. Sudahlah pasti, itu artinya satu kepastian, dia tuh memang sudah membuat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ya, tadi dikatakan ayat 3, ya malaikat sang surya yang turun dari surga itu, ia berseru dengan suara nyaring, samar seperti singa yang mengaum. Itu maknanya menurut Amos pasal 3 ayat 7 dan 8, singa mengaum itu artinya Tuhan bersabda. Tuhan berfirman. Ya. Kalau Tuhan berfirman, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak bernubuat? Maka malaikat sang surya itu bernubuat. Kalau malaikat sang surya sudah turun dan sudah bernubuat, nanti tidak akan ada penundaan lagi. Ya, untuk eksodus besar dan final tersebut. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ya, maka Satrio Piningit atau malaikat sang surya bersama 7 guru itu nanti akan bernubuat. Apa yang dinubuatkan? Yang dinubuatkan ya Matius pasal 24 ayat 43. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi nanti malaikat Garuda, malaikat sang surya, Satrio Piningit atau man from the east, itu ketika turun dia akan berbicara tentang kapal dan kapal setiap hari bersama 7 guru.
Bagaimana kita bisa datang ke sana? Bagaimana kita bisa masuk ke kapal tersebut? Bapak yang kasih Tuhan, mungkin ya ada yang pesimis, ada yang kemudian menyindir-nyindir, kapal seneng Pacitan kae. Mungkin orang akan kata begitu, kapal gedek kae. Bapak yang kasih Tuhan, setiap zaman itu selalu ada orang seperti itu. Ya, kalau Tuhan itu memang punya rencana, kadang-kadang Tuhan itu bikin gara-gara yang membuat orang itu morat-marit. Seperti Tuhan punya rencana bahwa Simson itu akan dipakai untuk mengalahkan orang Filistin. Maka dia minta kepada bapak ibunya, aku senang sama perempuan itu. Apa kamu tuh, apa ndak ada perempuan cantik dari bangsa Israel? Ndak, aku mau yang itu. Nah, padahal Tuhan tuh bikin gara-gara supaya Simson itu bikin gara-gara sama orang Filistin sehingga nanti terjadi peperangan dan Tuhan memberikan kemenangan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi nanti 7 guru dan hierarki 1, 7, 70, 490 itu nanti akan bernubuat kepada banyak bangsa, suku, kaum dan bahasa, kepada para raja, berbicara tentang bahtera, tentang kapal. Begitu yang saya terima, ya. Dan tentu nanti akan terjadi sindiran, hujatan. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, Matius 24 ayat 31, orang pilihannya akan dikumpulkan para malaikat dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya. Jadi ketika para malaikat itu membantu Tuhan membuat kapal, Zerubabel membangun bait Allah, maka Tuhan membuat bahtera untuk penyelamatan. Ya, yang nanti ketika Tuhan itu datang ke bumi, katakan bait Allah ini hancurkan. Aku akan membangun dalam waktu 3 hari. Karena dia memang sudah membuat. Sejak tahun 538 sampai tahun 38, hanya 500 tahun Tuhan itu menyiapkan bahtera. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan, orang yang menolak untuk diselamatkan melalui bahtera, ya, nanti akan masuk dalam kelompok Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Kalau mereka pengen selamat, ya harus seperti Mika pasal 7 itu. Mereka akan menjilat seperti ular menjilat debu. Debunya apa? Debu dari kakinya Tuhan. Ya, debu dari kapal tersebut. Mereka kehausan, kelaparan, kepanasan, panasnya matahari yang menjadi sangat menyengat dan segala macam panas, panasnya asteroid, panasnya Nibiru dan lain sebagainya. Namun mereka bertobat, ya, mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Yang tetap tidak percaya nanti akan dipenggal kepalanya dan binasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, orang pilihan. Kita akan baca, mereka itu siapa? Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8, seharusnya kita baca ayat 18 sampai 30, ya. Nanti dibaca sendiri di rumah, tapi kita akan langsung ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidik hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, tadi ayat 29 katakan sebab semua orang yang dipilihnya, malaikat itu mengambil orang pilihan. Nah, orang yang dipilihnya itu sejak semula itu ditentukan, diwajibkan, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita manusia darah daging, ya, ada sepertiga bagian dari hidup kita daging yang selalu menuntut pemenuhan secara daging juga. Kalau orang tidak bisa berpadan, ya akhirnya hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam dosa, menuntut lebih dari yang ditetapkan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kamu cuma pengembara di muka bumi, kamu tuh warga negara kerajaan surga, kamu itu musafir nang bumi mau mampir ngombe, tapi di bumi kemauannya banyak sekali. Karena kemauannya banyak sekali, sementara dia harus pikul salib. Sekali dia pikul salib, dia toleh kiri, toleh kanan. Oh ini kok bagus sekali, ini kok enak sekali, ini kok enak sekali, saya kok pikul salib. Akhirnya sambil pikul salib mengeluh. Bapak yang kasih Tuhan, mengeluh ya. Mengeluh dengan keluhan-keluhan daging yang bagi Tuhan itu menjijikkan. Nah, kalau kita ini memang umat pilihan, maka pada saat kita ini pikul salib berat dan harus menanggung proses hidup yang berat juga, Bapak yang kasih Tuhan, maka kita akan berdoa dengan dibantu Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan berdoa bagi kita, karena pada hakikatnya kita itu tidak bisa berdoa dengan baik. Berdoa dengan baik itu kalau menurut kita, ya kita diberkati dengan kesehatan, pekerjaan lancar, uang banyak, tidak ada masalah. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya, Ayub orang pilihan Tuhan itu, dia setiap hari itu diuji, pagi-pagi itu Tuhan sudah bikin masalah. Namanya ujian kan dikasih masalah. Pagi-pagi sudah dibikin masalah. Diizinkan untuk dicobai oleh iblis, sehingga prosesnya sangat berat. Tapi karena Ayub itu tidak bersalah dengan perkataannya, akhirnya dipulihkan semuanya. Kalau baiknya kita kan, Tuhan berkati dengan kesehatan, semuanya lancar, pekerjaan lancar, tidak usah ada ujian, tidak usah ada masalah, ya, uang cukup, syukur-syukur lebih, ya, cicilan semuanya lancar. Itu kan doanya daging. Itu doanya daging. Sehingga kalau orang itu dipilih Tuhan, maka Roh Kudus membantu. Nah sekarang Bapak ngasih Tuhan, saudara mau enggak dibantu Roh Kudus? Berdoalah sesuai dengan kehendak Roh Kudus, menaikkan doa untuk diri sendiri, dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Saudara sambat, sudahlah sesambat-sambatnya, tapi dalam bahasa roh. Dan orang tidak akan tahu kayak sambat apa toh. Nah kalau saudara bahasa manusia kan tahu. Oh lagi enek masalah dalam pekerjaan, lagi enek masalah di dalam keluarganya, lagi enek masalah dalam nikahnya. Oh lagi nanti duit. Ya itu kalau bahasa manusia, tapi kalau bahasa Roh Kudus itu nanti akan memintakan apa yang penting untuk jiwa dan rohmu. Demikian juga untuk daging tidak dilupakan. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga kita ini nanti menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu tidak gampang. Berarti tabiat daging itu harus disingkirkan. Nah itu nanti yang akan dipilih dan dimuliakan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah prosesnya bagaimana menjadi orang pilihan? Saudara sudah hafal. Roma 8 ayat 31 sampai 39 ada kesesakan, ada penindasan. Ya. Ada segala macam hal-hal yang tidak enak untuk daging. Kesesakan, penindasan, ada penganiayaan. Bojoku kok kaya ngono ya? Itu namanya penindasan, kesesakan. Saudara enggak bisa ya minta, wah
Ojo keluargaku lah yang dipakai untuk menindas aku lah. Saudara mau ditindas sama bojonya orang apa? Ya, saudara mau ditindas sama bojonya orang, saudara mau ditindas sama anaknya orang. Itu nanti kan berarti menimbulkan proses pidana. Ya, yang paling dekat yang akan melakukan proses salib. Ada penindasan, penganiayaan, kesesakan, ditelanjangi, ada ancaman bahaya, kelaparan, tidak ada berkat. Menjadi domba sembelihan, ya, seperti terancam maut sepanjang waktu, tetapi justru dengan proses itu kamu menjadi GPA, pemenang yang akan merebut kemenangan. Proses kita tuh harus sama dengan prosesnya Tuhan, sengsara, mati, bangkit, dipermuliakan. Itu didikan awal di gandean itu ya, warna merah, biru, ungu dengan dasar putih itu hafal. Sengsara, mati, bangkit, dipermuliakan, tetap hatinya suci, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita akan baca 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, nanti ketika Nibiru itu sudah datang, Wahyu pasal 1 ayat 7 digenapi, kemudian Tuhan menugaskan malaikat untuk melakukan pulung atas umat pilihan, maka Tuhan itu kenal siapa yang menjadi kepunyaannya Tuhan. Pilihannya Tuhan itu siapa? Pilihannya Tuhan itu adalah orang yang melalui proses salib, dia menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pilihan Tuhan itu, Tuhan mengenal siapa yang menjadi miliknya, yaitu setiap orang yang meninggalkan kejahatannya, itu milik Tuhan. Kemudian kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 10. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan telah menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, Tuhan itu maha tahu, ya, untuk menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, orang-orang jahat itu tidak langsung disiksa. Orang-orang jahat itu tidak langsung dihakimi, tetapi disimpan. Disimpan dulu. Selama disimpan, ya, seluruh keinginannya dituruti. Seperti Mazmur pasal 73. Ketika Raja Daud itu melihat orang fasik itu hidupnya aman, tenteram, tidak pernah kena masalah. Kita baca saja ya, supaya saudara tahu. Mazmur pasal 73 ayat 1 mulai. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, jadi orang-orang fasik itu mujur, selalu untung. Terus? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah, mereka itu tidak pernah ditimpa kesakitan, sehat dan gemuk tubuh mereka. Terus? Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, bahkan mereka itu tidak pernah mengalami kesusahannya manusia. Ya, mereka itu juga tidak pernah ditimpa tulah. Terus?
Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Nah, karena semuanya selalu baik-baik saja, mereka itu berkalungkan kecongkakan. Pakaiannya itu kekerasan. Terus Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Terus Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. sehingga Raja Daud itu yang tadi dikatakan nyaris tergelincir karena melihat orang fasik itu tidak pernah susah. Sehingga Raja Daud katakan cuma-cuma sia-sia mempertahankan hati yang bersih, sia-sia cuma-cuma tinggal di tempat ini. Ya. Kitab Wahyu, nih biru, kita tidak bisa makan. Untuk apa nih biru? Bapak yang kasih Tuhan, ya. Terus. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti bahwa seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, terima kasih. Sampai Raja Daud itu mengatakan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Wah, bagus sekali ketika di bumi itu tidak ingin apapun. Kemarin kalau tidak keliru ya, kapan itu lagu ini dinyanyikan. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah, bagus sekali. Ketika kita tinggal di bumi, kita tuh tidak ingin apapun kecuali menginginkan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi orang fasik itu disimpan Tuhan. Ketika dia disimpan, ya semua permintaannya dituruti. Seperti orang yang mau dieksekusi. Ya, orang yang mau dihukum mati itu biasanya dia dikasih waktu untuk minta apapun keinginannya dituruti. Tentunya ada batasan-batasannya. Ya, kalau dia minta, aku minta Anda dieksekusi. Ya bukan itu tujuannya. Ya. Jadi ketika orang fasik itu mau dihukum sama Tuhan itu disimpan. Ketika dia disimpan, dia tuh banyak menerima kelimpahan apapun keinginannya, keturutan hartanya semakin banyak, setiap hari menimbun harta, tidak pernah mengalami kesusahan. Sampai Raja Daud ini iri. Sampai saking irinya dikatakan ya. Saking irinya dia dikatakan ginjalnya itu merasa sakit. Ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Bapak yang kasih Tuhan, aku dungu tidak mengerti seperti hewan di dekat Tuhan. Hidupnya di dekat Tuhan, tapi dungu seperti hewan. Karena apa? Karena iri dengan orang fasik yang diberkati. Bapak yang kasih Tuhan itu Raja Daud. Namun demikian Raja Daud itu tetap menjaga mulutnya. Dia takut kalau sampai nanti aku misuh-misuh, ya, sampai aku berkata salah itu nanti akan diunduh
Ya, buahnya itu akan diterima oleh anak-anaknya, sebab itu dia menjaga perkataannya. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, jadi ketika sudah dekat hari penghakiman, Bapak yang kasih Tuhan, biarlah kita punya iman dan taat. Nomor 1 bertobat, ya, memperbaiki hati nurani kita. Kemudian saudara siap, kalau nanti Wahyu pasal 10 digenapi, saudara akan bernubuat tentang kapal, dan kapal. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan memang sengaja membuat ingat-ingatan bahwa di tempat ini, ya, di dalam pewahyuan kitab Wahyu, Tuhan berbicara tentang kapal, dimulai dari kapal yang karam dan kandas, ya, sampai kepada kapal bahteranya Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, diizinkan untuk menguji umat manusia. Ya, diizinkan untuk menguji umat manusia. Sebab itu saudara sebagai hierarki berdoa, jangan sampai ketika nanti malaikat sang surya bernubuat tentang kapal dan kapal bersama 7 guruh, kita menjadi salah. Ya, baik tentang kapal pacitan saya ulangi maupun tentang getek, ya. Itu seperti satu intro, Bapak Ibu Tuhan, seperti latar belakang dari skripsi, tesis maupun disertasi. Nanti tujuannya Tuhan tetapkan, yaitu bahteranya Tuhan, yang sudahlah pasti bahwa Tuhan itu berjaga-jaga menyelamatkan supaya rumahnya tidak dibongkar, dan rumahnya itu ialah kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian, Gereja Bagai Bahtera.